Di sini, di dalam Alkitab, tidak ada sudut pandang yang khusus yang berkata bahwa uang merupakan masalah. Khususnya karena di dalam Alkitab itu sendiri, uang dibicarakan sekitar 2.500 kali. Alkitab merupakan buku sehari-hari. Ini merupakan buku tentang kehidupan, tentang dunia yang kita tempati. Dan ini bukan merupakan dunia yang terpisah atau merupakan realita yang berbeda. Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan pada kita jalan keselamatan. Pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai 1 Korintus pasal yang ke-16. Pak Yohanes akan memberikan tema, ditandai dengan kasih. Apa yang kita perlu lakukan dengan ajaran yang benar setelah banyaknya pujian. Tiba saatnya bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita telah belajar sesuatu. Apakah Anda tahu bahwa kasih kepada Allah dinyatakan dengan mengasihi sesama? Inilah nasihat terakhir yang diberikan dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-16. Saya tentu membayangkan bahwa kebanyakan dari pendengar kita, khususnya mereka yang membaca firman Tuhan, akan mulai berpikir, wah, sepertinya orang Kristen mula-mula ini benar-benar menikmati debat dan pertikaian. Apakah memang seperti itu? Apakah mereka ini akur satu sama lain? Bagaimana kita perlu memahami dan memperhatikan hal ini? Mari kita bersiap-siap untuk melihat kejutan yang bagus ini bagi kita mengakhiri pembelajaran surat kepada jemaat di Korintus yang pertama ini. Karena di awal surat ini sepertinya sulit dan susah untuk dipahami. Sepertinya Rasul Paulus benar-benar marah. Sepertinya ia tidak ingin menghadapi orang Korintus itu lagi. Karena orang-orang ini ada dalam keadaan yang sangat sulit dengan Rasul Paulus. Dan ketika kita melihat kenyataan ini, apa sebenarnya yang terjadi? Kita melihat bahwa ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Tidak benar seperti itu. Paulus memiliki sikap yang sangat spesial terkait dengan gereja yang ada di Korintus, sebuah perasaan yang penuh dengan kasih. Jadi mari kita melihat hal-hal ini di sini. Saudara, di awal Paulus berbicara kepada mereka dengan sebuah nada yang berbeda mengenai pengumpulan uang bagi umat-umat pilihan Allah. Jadi sekarang kita perlu memahami skenario historis yang terjadi di sini. Paulus sebenarnya ada dalam perjalanan misi yang ketiga. Ia meninggalkan Efesus, pergi ke daerah utara Yunani yang kita kenal sebagai daerah Makedonia, dan setelah itu ia pergi menuju Korintus. Namun ia mencoba untuk tidak berlama-lama karena ia ingin berada di Yerusalem pada waktu Paskah. Ia berkata kepada orang-orang yang ada di Korintus demikian, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Saudara, menarik sekali jika kita amati bahwa orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang ditandai dengan kasih. Paulus memperlakukan orang Korintus ini dengan begitu banyak kasih, dan ia meminta mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ia meminta mereka untuk memberikan kontribusi, yaitu persembahan dalam bentuk uang. Dan jelas sekali bahwa ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena jika kita saja tidak memiliki kekuatan dalam persaudaraan, bagaimana dengan dunia ini? Jadi mereka akan memberikan kontribusi ini bagi orang Kristen yang ada di Yerusalem yang saat itu sedang menghadapi kesulitan.
Jadi rasa solidaritas ini, perasaan sesama manusia, dan rasa saling peduli inilah yang menunjukkan bagaimana orang Kristen harus dibimbing untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu sesamanya, dan melakukan hal tersebut melalui sebuah tindakan. Kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita seperti ini, saudara. Paulus akan masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Mungkin Anda ingat bahwa di belahan bumi sebelah utara merupakan kebalikan dari belahan bumi bagian selatan. Ya, jadi musim dingin di daerah tersebut terjadi sekitar Desember, Januari, dan Februari. Dan mungkin akan berakhir pada bulan Maret. Jadi Paulus memberitahu mereka bahwa ia akan berangkat pada akhir tahun dan akan lewat daerah tersebut. Sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Jadi ini mungkin berkisar sampai bulan April tahun depan. Nah, menurut banyak ahli, mungkin tahun 56. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Paulus juga harus menyelesaikan beberapa masalah dan keadaan di gereja Efesus dengan penuh kasih. Jadi jika kita kemudian melihat ke ayat 10, kita akan memperhatikan ada beberapa hal yang menarik. Paulus mulai menyebutkan banyak nama. Dan mari kita memperhatikan beberapa fakta ini, terlepas dari kenyataan bahwa surat Paulus yang pertama untuk jemaat Korintus ini difokuskan memperbaiki teologi mereka yang salah, serta tema-tema yang signifikan seperti perjamuan kudus, perjamuan terakhir, kebangkitan, apa arti seorang rasul, dan Paulus juga banyak berbicara mengenai orang-orang secara khusus dengan menyebutkan nama-nama mereka. Kekristenan tidak hanya memiliki dimensi rasional dan teologi saja, namun juga dari segi yang nyata, yang jelas juga. Bukan ini masalahnya. Kita akan mengamati bagaimana hal-hal ini memiliki arti yang khusus, arti yang spesial yang akan kita lihat dalam firman Tuhan. Paulus berkata, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Ia sedang mempersiapkan orang, mempersiapkan lingkungan yang nyaman bagi Timotius, karena ia merupakan anaknya dalam iman. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Paulus tidak lupa memberikan peringatan dan tantangan dalam nasihat serta motivasinya bagi jemaat di Korintus. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi mari kita memperhatikan penekanan yang ada di sini yang ditandai dengan kasih. Kasih merupakan referensi yang paling besar, referensi tertinggi, terakhir, dan yang paling penting yang menandai kekristenan di dalam perjanjian baru. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Dan Paulus akan mengingatkan mereka yang pertama-tama bertobat
dari wilayah ini dan ia memberikan nasihat dan saran, khususnya ketika ia berkata mengenai mereka. Kita hanya akan bisa menunjukkan kasih dalam hal-hal yang praktis. Ketika kita mengingat mereka yang menderita dan mereka yang membutuhkan, dan ini merupakan masalah yang dialami oleh gereja yang ada di sini, yaitu dengan mengingat penderitaan dari orang-orang yang ada di Yerusalem. Mengingat nama masing-masing orang tersebut, berbicara mengenai mereka secara personal di muka umum, di dalam dunia yang mulai dipenuhi dengan angka dan statistik belaka, tanpa kepedulian terhadap orang lain. Saudara, Paulus kemudian berbicara mengenai hal ini dengan lebih jelas dalam cara pandang orang Ibrani, persepsi Alkitabiah, dan persepsi dari orang Kristen. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Luar biasa, saudara. Indah sekali ketika Paulus membutuhkan sesuatu, dan ketiga saudara yang ada di sini kemudian membantu menyediakan apa yang ia perlukan. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila Priscilla, yang merupakan pemimpin yang terkenal sebagaimana kita semua ketahui. Beberapa pemimpin penting dalam gereja mula-mula. Jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Orang-orang ini bersama-sama dengan Paulus di Efesus ketika ia menuliskan surat ini. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Jadi mari kita melihat sekali lagi. Ini merupakan hal-hal yang bersifat pribadi. Paulus tidak mengirimkan mereka sepucuk surat biasa yang tidak berarti. Ia bukanlah tipe orang yang suka menyelesaikan masalah lewat telepon. Paulus bukanlah seseorang yang melarikan diri ketika masalah menjadi semakin rumit. Ia menegur orang Korintus. Ia berurusan dengan masalah yang terjadi secara objektif. Dan pada saat yang bersamaan, ia menyebutkan nama-nama mereka. Ia berkata, akulah yang menuliskan dan menandatangani surat ini. Aku tidak mengirimkan surat ini dengan pertolongan orang lain. Aku sendirilah yang menuliskan segala sesuatu di sini. Jadi ia mengatakan, akulah yang menandatangani surat ini di bawah. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Mengapa? Karena kasih merupakan tanda kita mengasihi Allah. Kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi mereka yang memerlukan pertolongan. Mengasihi Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam nama Kristus Yesus. Amin. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Setiap orang Kristen haruslah mengasihi Tuhan. Dan setiap orang harus menerima kasih dari kita. Mengapa? Karena setiap orang Kristen yang sejati, seperti Paulus, harus selalu ingat bahwa kita ini ditandai dengan kasih. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Korintus pasal yang ke-16 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik ditandai dengan kasih. Saudara, ini adalah pelajaran terakhir dari kitab surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu pasal 16. Perjalanan kita luar biasa sekali, Pak Yohanes. Dan sekarang, tiba saatnya bagi kita untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa agama senantiasa berkaitan dengan uang, Pak Yohanes? Selalu ada persembahan, pengumpulan uang, dan ini kan yang dapat kita lihat saat ini. Iya, Pak Oti. Mungkin seseorang memiliki kesan dan berpikir bahwa banyak orang yang rohani senantiasa berbicara mengenai uang setiap saat. Namun kita perlu memahami semua ini dengan benar. Kita bisa melihat di sini uang bukanlah fokus utama yang disampaikan. Bukan ini yang menjadi prioritasnya. Uang merupakan realita sederhana. Ini merupakan bagian dari kehidupan kita karena ini berarti kita harus menciptakan konsep ekonomi dan nilai dalam
masyarakat. Di dalam Alkitab, tidak ada sudut pandang yang khusus yang berkata bahwa uang merupakan masalah. Khususnya karena di dalam Alkitab itu sendiri, uang dibicarakan sekitar 2.500 kali. Alkitab merupakan buku sehari-hari. Ini merupakan buku tentang kehidupan, tentang dunia yang kita tempati saat ini. Dan ini bukan merupakan dunia yang terpisah atau merupakan realita yang berbeda. Oleh sebab itu, masalah yang ada di sini bukan mengenai uang. Kita perlu belajar untuk berurusan dengan uang, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan ada sesuatu yang dicontohkan di sini. Kita tidak bisa memiliki dunia yang damai, penuh dengan sukacita, jika kita tidak memperhatikan mereka yang menderita dan bertindak dengan rasa solidaritas. Apa yang diajarkan dari bagian ini adalah bahwa kita tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan keperluan bagi pekerjaan Allah di bumi ini saja. Namun kita juga perlu menolong dan memberkati mereka yang ada dalam keadaan yang sulit. Dan inilah yang terjadi di bagian ini. Tidak berbicara mengenai uang dalam keadaan seperti ini adalah dosa. Sekarang Pak Yohanes, apa yang begitu khusus dari hari pertama dalam setiap minggu? Apa yang terjadi di hari ini? Dan saya memperhatikan hal ini di ayat yang kedua, Pak. Jadi, apa yang terjadi di hari pertama setiap minggu? Apakah ada pertemuan yang spesial begitu? Iya, Pak Oti. Hari pertama dalam tiap-tiap minggu akan membawa kita kepada sebuah diskusi yang menarik. Karena kita sangat terbiasa dengan perjanjian lama, dan kita tahu jelas sekali dalam perjanjian lama, hari yang paling penting dalam tiap-tiap minggu merupakan hari Sabat. Nah, dalam perjanjian baru, ada sesuatu yang menarik yang akan terjadi. Dengan cara tertentu, prinsip dari Sabat tetap dijaga, namun hari pertama dalam tiap-tiap minggu menjadi hari di mana orang Kristen berkumpul bersama. Ya, banyak orang berpikir bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan, merupakan gagasan yang muncul bertahun-tahun kemudian. Namun ini semuanya tidak benar. Di sini perhatikan, dalam pertama Korintus, pada tahun 55, sudah merupakan realita. Orang Kristen mulai bertemu pada hari pertama dalam tiap minggu, karena mereka merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Ia bangkit pada hari pertama minggu itu. Berikut Pak Yohanes, mengapa orang Kristen di Yerusalem ada dalam keadaan membutuhkan? Apakah mereka ini memiliki iman yang lebih sedikit dari orang lain? Apa yang terjadi pada waktu itu? Dan mengapa ini merupakan masalah yang darurat, Pak Yohanes? Baik, Pak Oti, ada jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11, ya, dikatakan di sana bahwa terjadi kelaparan yang hebat. Daerah Palestina mengalami kesulitan tertentu. Jadi kita perlu memahami bahwa meskipun seseorang mengenal Allah, mereka ini masih merupakan sasaran dari semua masalah dan kelemahan. Dan jelas sekali jika ada seseorang yang merupakan orang Kristen, tidak berarti bahwa mereka tidak akan mengalami peperangan dan kesulitan dalam kehidupan mereka. Kita bisa melihat bahwa ada banyak orang Kristen yang melewati masa-masa sulit karena apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, pada masa-masa inilah gereja harus hadir dan memberkati saudara-saudara yang membutuhkan, dan mereka melakukan hal ini. Dan Paulus, kita tahu bahwa ia memiliki banyak musuh. Namun sahabat-sahabatnya senantiasa hadir. Siapa sajakah orang-orang yang disebutkan di sini, Pak Yohanes? Baik, Pak Oti, musuh Paulus harus dipahami sebagai orang-orang yang berkaitan dengan kunjungan pertama kali ke Korintus, ketika ia masih di penjara. Dan kita memiliki catatan mengenai apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi sekarang kita perlu memahami siapakah musuh-musuhnya di sini. Apakah Paulus sudah pergi kian kemari untuk membuat masalah dan berkelahi dengan orang lain? Apakah ia mencari musuh di semua tempat? Tidak. Orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang menghalang-halangi penyebar luasan Injil
Dan Paulus mengalami penderitaan di tangan orang-orang tersebut. Juga, kita perlu memahami bahwa nama-nama yang muncul di sini adalah nama-nama dari orang-orang yang langsung terhubung dengan Paulus. Dan mereka memiliki peranan penting dalam penyebaran Injil. Timotius merupakan anaknya di dalam iman, seseorang yang senantiasa menemani dia dalam perjalanannya. Kita bisa melihat nama Apolos. Ia memiliki peranan penting sebagai seorang pemimpin penting. Kemudian Aquila dan Priscilla yang juga berperan penting bagi gereja di Korintus. Namun pada dasarnya, setiap orang yang disebutkan di sini memiliki nama. Dan mereka ini merupakan orang-orang yang penting dalam sejarah gereja mula-mula. Inilah mengapa Paulus menyebutkan nama-nama mereka di sini. Jadi, kita bisa memahami hubungan yang kita miliki dengan orang-orang ini yang melayani Allah dengan diri mereka sendiri. Dalam Alkitab kita perhatikan, ayat 19 berkata tentang gereja-gereja yang ada di Asia. Namun beberapa terjemahan mengatakan Asia Kecil. Mengapa hal ini berubah, Pak Yohanes? Iya, tentu saja ada perbedaan yang besar di sini, Pak Oti. Mengapa? Ketika kita berbicara mengenai Asia, apa yang kita pahami tentang Asia? Asia merupakan sebuah benua yang lebih dari 44 juta kilometer persegi. Asia ini mencakup Israel sampai Rusia, Jepang sampai Malaysia, sampai Indonesia. Jadi ketika kita mendengar Paulus sampai di Asia, kita mungkin berpikir bahwa ia telah sampai di Korea Utara, atau mungkin ia sedang melewati Mongolia. Dan Asia dalam Perjanjian Baru merupakan sebuah provinsi di Asia, atau sering disebut juga Asia Kecil yang terletak di Turki atau negara Turki saat ini. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita memperhatikan letak geografis, karena ketika kita berbicara mengenai Asia, ini yang dimaksudkan, biar tidak salah kaprah. Kemudian bagaimana dengan bagian yang menarik perhatian kita dari ayat yang ke-20? Apakah dikatakan di sana salam damai atau cium kudus, Pak? Apakah Paulus tidak begitu semangat mengenai segala hal yang berkaitan dengan kasih dan menolong orang lain, Pak Yohanes? Iya, orang mungkin berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang agak aneh. Apa arti cium kudus? Apakah ini berkaitan dengan sesuatu? Apa yang terjadi di sini? Sebenarnya, Pak Oti, bagian ini memang berbicara mengenai ciuman terjemahan baru menggunakan istilah cium damai. Ini merupakan cara orang menyapa satu sama lain pada zaman itu. Alkitab tidak memaksa setiap orang Kristen hari-hari ini pada masa kini jika bertemu mereka dengan sahabat langsung mencium orang tersebut. Tidak. Khususnya karena ciuman pada zaman itu merupakan sesuatu yang berbeda. Orang sering mencium tangan orang lain atau jidat orang lain. Bagian ini berusaha untuk mengatakan bahwa kita perlu memperlakukan satu sama lain dengan kasih, penuh perhatian, dan dengan ketulusan. Jika dalam sebuah negara tertentu, budayanya adalah dengan mencium orang lain untuk memberikan salam, maka orang tersebut haruslah mencium satu sama lain dengan benar. Yang penting adalah memelihara rasa persaudaraan dan melakukannya dengan benar. Berikut Pak Yohanes, Paulus akan mengakhiri surat ini dengan nama yang sesuai. Maranatha, apa arti dari kata ini, Pak? Seseorang yang membaca ini mungkin berpikir, siapakah Maranatha itu? Apakah dia ini seorang perempuan dengan nama yang aneh? Namun jelas sekali bahwa bukan ini yang terjadi. Maranatha adalah sebuah ungkapan yang mungkin tidak semua orang pernah dengar sebelumnya. Ini merupakan sebuah ungkapan dalam bahasa Aram yang berarti Tuhan datanglah. Ini berarti sebuah pengakuan akan kasih yang sejati, sukacita dan kebahagiaan yang sejati, yang merupakan realita ketika kerajaan Allah dinyatakan dengan kedatangan Kristus. Dan hal ini telah disampaikan di ayat 15. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen yang sejati
haruslah memiliki keinginan di dalam hati mereka, menantikan kedatangan Tuhan sesuai dengan Alkitab. Dan dengan ini, maka kita bisa memahami arti dari ungkapan Maranatha ini. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Ini merupakan akhir dari sebuah fase yang lain. Dan kita sudah selesai belajar sebuah kitab, yaitu 1 Korintus. Namun, tetaplah untuk bersama kami karena kita masih mendengarkan kesimpulan dari 1 Korintus pasal yang ke-16. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah menyelesaikan perjalanan kita melintasi surat Paulus yang pertama, pasal 16, yaitu pasal terakhir di pasal ini. Dan tema kita adalah ditandai dengan kasih. Kita bisa memperhatikan dengan seksama mengenai sebuah fakta, bahwa Paulus memberikan banyak perhatian dan memberikan penekanan untuk menolong orang-orang yang ada di Yudea, di Yerusalem. Mereka menerima persembahan dari orang-orang Kristen yang ada di gereja Korintus. Paulus juga menyatakan bahwa orang Kristen itu ditandai dengan kasih. Ia memberitahu kita bahwa orang-orang yang merupakan sahabat-sahabatnya, rekan sekerjanya, adalah mereka yang menyampaikan Injil bersama-sama dengan dia. Kemudian ia menekankan kasih ini yang harus dibuktikan melalui tindakan. Namun pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mulai berbicara mengenai kasih ini, hal ini tidaklah susah. Banyak orang bahkan menjadi bahagia. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apa faktanya? Kapankah kita menyatakan kasih yang merupakan realita yang nyata di hadapan kita? Yakinlah bahwa kasih kita hanya akan kita teguhkan melalui rasa solidaritas kepada mereka yang membutuhkan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.